Panasnya nanti ibu ya. Tak terima ni ibu ya. Dia ngomong-ngomong ke ibu cak itu, ngomong ke kita loh itu. Kita ando nih, dia kena dia jadi. Kena dia sekarang aju ke ni anakku. Tak tahan lagi aku. Nah, kalau lama kas sendal sini nih dia ke mampus lagi. Ke masjid tuh. Ini kan Jumat. Jumat kan lanang kali. Aman sendal. Ay. Mana panjul ngiri kak. Buru-buru nian. Hoi, Nyul. Hah. Woi. Pak Ustad, nak kemana? Anu Pak Ustad, kami nak ku mati wul ngebini, nak kami datangi dia. Oh, ngapa dia? Sakit? Bukan dia Pak Ustadz yang sakit, tapi kami Pak Ustadz yang sakit. Dia tu lah fitnah kami, ngato-ngatoi kami yang ida-ida Pak Ustadz. Ah, terus nak kamu apoi dia? Dia nak kami datangi lah. Kami nak minta pertanggungjawaban atas ucapan yang dia omongkan kepada kami itu. Biar ngapo? Mangko dia tahu kami tidak terima atas ucapannya tu yang dia omongkan dengan kami itu. Yo Pak Ustadz, bila perlu kami sempel mulutnya tu dengan cabai Pak Ustadz. Terus kalau cak itu apa semuanya akan jadi lebih baik, Nyul? Yo Pak Ustadz, palangan ajur sekampung nih Pak Ustadz. Oh, Nyul, sini dengar dulu omongan aku. Fitnah dan gibah yang dilakukan sama orang-orang itu disebabkan bisikan seton dan amarah yang ada di dalam hati kalian yang mendengar fitnah itu juga karena tiupan seton. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan, terus jadinya apa? Iyo, kami marah tuh karena dia duluan yang mulai. Aman dia tidak mulai, kami tidak bakal marah-marah cak ini. Itu Pak Ustadz, perkara gara-gara jadi ketua arisan. Dia cak itu dan kami marah, ngumpat-ngumpat ke kami, fitnah kami. Kalau dia galak jadi ketua arisan, laju kelah. Aku tidak pulau galak jadi ketua arisan tuh. Emang apa yang diomongkan rombongan itu bener galo? Yo tidak lah Pak Ustadz. Mangkonya kami tuh marah karena dia tuh ngomong yang idak-idak tuh nah Pak Ustadz. Nah, kalau cak itu, nak ngapoi kalian marah? Yo malulah kami Pak Ustadz. Banyak nih andio jelek-jelekkan jahat-jahat kami, fitnah kami. Laju dengar galo wong sekampung ini Pak Ustadz. Kalau cak itu, ngapoi kalian tuh marah? Kalian cuma perlu bersabar sebentar. Sebab fitnah nggak ada yang berumur panjang. Kebenaran itu adalah anak waktu. Secepat apapun fitnah itu berlari, kebenaran tetap akan mendahuluinya. Yo Pak Ustadz, aku nih sadar diri juga Pak Ustadz. Sebagai manusia biasa, aku nih banyak kekurangan. Tapi dia tuh tidak sadar diri Pak Ustadz. Dia tuh kan juga banyak kekurangan. Asal Pak Ustadz tahu ya Pak Ustadz dia tuh... Tidak usah dilanjutkan lagi. Kita pasti bisa menjawab semua tudingan yang ditujukan kepada kita. Tapi kalau dengan menjawab justru akan membuka aib saudara kita sendiri, maka lebih baik diam dan bersabarlah. Bersabar adalah ucapan terbaik untuk menahan fitnah. Ketika teman-temanmu melupakan jasa-jasamu, sejatinya Allah sedang memberitahumu mana teman yang baik bagimu, dan kebaikanmu tidak akan pernah tertukar. Ketika teman-teman membicarakan keburukan kita, dengarkanlah. Dengan demikian kita bisa tahu hal-hal yang tidak kita ketahui dalam diri kita. Lah, kalau kita cuman diam dan sabar bae, lemanan dia tuh pacak ngato-ngatoi wong sekendak bae. Uji siapa Nyul? Kalau orang yang memfitnah itu tahu bahaya yang akan menimpanya, pasti mereka akan berharap kitalah yang membalasnya. Karena ketika orang yang difitnah itu bersabar dan menyerahkan semua sakit hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia orang yang memfitnah itu dalam keadaan celaka. Karena ketika Allah yang membalasnya, tidak ada satupun makhluk yang bisa membelanya. Terus yang difitnah itu dapat apa ya Pak Ustadz? Tidak ada kesabaran yang tidak dibalas dengan surga. Di dunia ini, Yul, mereka dibukakan pintu-pintu rezekinya dan diampunkan segala dosa-dosanya. Sejatinya, orang yang fitnah kita itu sedang mentransfer segala amal ibadahnya kepada kita. Sekalipun amal ibadahnya tidak mencukupi, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukanlah yang akan diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, Yul, berhati-hatilah menjaga lisan kita. Tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam neraka
Bukan karena tidak beramal soleh di dunia Yul, tapi karena tidak mampu menjaga lisannya dan menyakiti saudaranya sendiri. Ingat Yul, kitab yang paling sulit dibaca dan dipelajari bukanlah Al-Quran, tetapi membaca diri sendiri. Kita kerap kali membaca orang lain, tapi melupakan bagaimana diri kita sendiri. Melihat noda di pakaian orang itu jauh lebih mudah daripada melihat robek pada pakaian kita sendiri. Dengan menghina orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Dengan menjelekkan orang tidak pula membuat kita menjadi lebih baik, tapi justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Ingat Yul, tetaplah menjadi baik sekalipun orang lain menyatakan kita buruk. Untuk apa kita tumbuh menjadi dewasa kalau cuma bisa membalas keburukan orang lain itu dengan keburukan? Untuk apa kita belajar dan sekolah tinggi-tinggi kalau pintar kita hanya cuma untuk mengikuti keburukan orang lain? Menjadi baik atau menjadi buruk itu pilihan diri sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Nah Yul, sekarang terserah kamu. Kalau kamu nak lanjut nganduni dia, itu urusan kamu. Tapi kalau kamu lebih milih bersabar, mudah-mudahan Allah tambah amal kamu. Allah transfer dosa-dosa kamu ke dia. Kalau dia katik dosa, tapi kalau dia ada pahala, Allah transfer pahala jadi pahala kamu. Serah kamu Yul. Iya nian Bu betul juga yang ngomong ke Pak Ustadz nih, yang dipikir-pikir ke rugi gitu. Yonian ya, kalau kita ngelayani dia ya, kita yang rugi ya. Mungkin dia udah katik pahala nak transfer dengan ayah, karena dia neman ngupat. Nah ayah ni kan merasa banyak dosa. Dosa ayah ni dia balik ke dia. Rugi nian kita sudah Bu. Lemah kita balik kalau itu. Iya. Oh ya. Apa? Nah, kita kan lah di luar. Keparangan kita lah di luar nih. Lama kita makan bakso we ya, perut kita kenyang daripada kita ngandoni dia. Benernya. Betul apa yang ngomong dia tuh Pak Ustadz tuh. Yo, tapi ayah katik duit Bu. Katik duit kamu nih. Tadi duit itu dompet kamu tuh tinggal di kamar mandi Ibu ambil. Nah, Ibu lagi ngoi aduh duitnya. Ruginya nah, payanan kebayar rugi lagi aku nih. Rugi. Yalah, kita makan bakso. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai.